Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Putri Zaitunisa dari Institut Agama Islam Negeri Purwakerto, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Jadi, hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, penelitian terhadap hadis Nabi sangat penting. Penelitian itu dilakukan untuk upaya menghindarkan diri dari pemakaian dalil-dalil palsu yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara kebahasaan adalah isim fa'il dari kata at-tawatur yang berarti at-tatabuk, yaitu berturut-turut. Menurut istilah, hadis mutawatir berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Kriteria dari hadis mutawatir: pertama, jumlah perawinya harus banyak. Yang kedua, perawi yang banyak ini harus terpaut dalam semua takhabat atau generasi sanad. Yang ketiga, secara rasional dan menurut kebiasaan adat, para perawi-perawi tersebut mustahil sepakat untuk berdusta. Yang keempat, sandaran beritanya adalah panca indera dan ditandai dengan kata-kata yang digunakan dalam meriwayatkan sebuah hadis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum adat atau akal tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis yang mereka riwayatkan. Hadis mutawir dibagi menjadi tiga. Yang pertama lafzi, yang kedua maknawi, yang ketiga amali. Hadis lafzi adalah hadis mutawir yang berkaitan dengan lafal perkataan Nabi. Artinya perkataan Nabi diriwayatkan oleh orang banyak kepada banyak orang. Yang kedua adalah hadis maknawi, adalah hadis tentang perbuatan Nabi SAW. Contohnya hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis tersebut diriwayatkan sebanyak lebih kurang 100 macam hadis dengan redaksi yang berbeda. Mutawir amali, sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawir di kalangan umat Islam bahwa Nabi SAW mengajarkan atau menyuruhnya atau selain itu. Dari hal itu dapat dikatakan soal yang disepakati. Contohnya, berita-berita yang menerangkan waktu dan rakaat sholat, seperti sholat jenazah, sholat id, hijab perempuan yang bukan mahram, kadar zakat, dan segala rupa amal yang menjadi kesepakatan ijma. Hadis ahad. Kata ahad berarti satu. Habar al-wahid adalah habar yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi tiga, yaitu masyhur, aziz, dan garib. Nah, lalu garib ini dibagi menjadi dua, yaitu garib mutlak dan garib nisbi. Macam-macam hadis ahad. Yang pertama masyhur. Secara bahasa, kata masyhur adalah isim ma'ful dari sahara yang berarti al-zuhur, yaitu nyata. Sedangkan pengertian hadis masyhur menurut istilah ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada tiap tingkatan sanad selama tidak ada sepak pada tingkat muatir. Lalu ada aziz. Menurut bahasa adalah sama dengan asy-syarif atau al-qawiyu, yaitu yang mulia atau yang kuat. Sedangkan menurut pengertian adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang dari 2 orang. Lalu gharib, menurut bahasa adalah yang pertama baidun an-nil wa tani, yang jauh dari tanah air. Yang kedua adalah kalimat yang sukar dipahami. Menurut istilah hadis harun adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Lalu ini adalah hadis garib yang dibagi menjadi 2, yaitu garib mutlak dan garib nisbi. Garib mutlak adalah hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Lalu yang kedua adalah garib nisbi, adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad. Perawi pada tingkat sahabat, namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri atau 1 orang. Dan ini adalah contoh dari skema sanad hadis.
Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga videoku bermanfaat buat kalian yang udah nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.